Tahukah kamu, pernah ada sebuah kerajaan dari Nusantara yang menguasai lautan, mengendalikan perdagangan dunia, dan membuat bangsa-bangsa besar tunduk tanpa harus selalu berperang. Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Namun kejayaannya runtuh bukan dalam satu malam. Inilah kisah kebangkitan, kejayaan, dan senja sebuah kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Halo sahabat Naninu Story, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah legenda dan sejarah Nusantara. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kabut pagi menyelimuti tepian Sungai Musi, mengalir perlahan seperti menyimpan rahasia zaman. Airnya berkilau keemasan ketika matahari mulai menampakkan diri dari balik hutan lebat Sumatera. Di sepanjung sungai itu, perahu-perahu kayu bersandar, membawa hasil bumi, rempah, dan cerita dari negeri-negeri jauh. Disinilah denyut kehidupan berpusat, tempat para pedagang, pelaut, dan penduduk pesisir bertemu dalam harmoni yang sederhana namun penuh harapan. Pada abad ke-7, Sumatera bukanlah tanah yang sunyi. Jalur laut yang melintasi Selat Malaka telah menjadikannya persimpangan dunia. Pedagang dari India, Tiongkok, hingga Jazirah Arab singgah, menukar sutra, keramik, dan emas. Namun, di balik keramaian itu, wilayah ini masih terpecah oleh kelompok-kelompok kecil yang berdiri sendiri, seringkali berselisih demi kekuasaan dan pengaruh. Tidak ada satu kekuatan besar yang mampu menyatukan lautan dan daratan. Di tengah keadaan itulah, para tetua kampung sering berkumpul saat malam tiba. Api unggun menyala, dan kisah leluhur kembali dihidupkan. Mereka berbicara tentang sebuah ramalan tua. Akan datang seorang pemimpin dari jalur air yang lahir dari perjalanan dan doa, membawa persatuan bagi tanah yang terpisah. Pemimpin itu kelak akan menguasai lautan, bukan dengan ketakutan semata, melainkan dengan kebijaksanaan. Di sebuah pemukiman sederhana dekat muara sungai, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Dapun Tahyang. Sejak kecil, ia telah terbiasa mendengar kisah pelaut dan ajaran para pendeta. Tatapannya selalu tertuju pada cakrawala, seolah memanggil masa depan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya lahir dari senjata, tetapi dari persatuan dan kepercayaan rakyat. Dapun Tahyang sering menyendiri di tepi sungai, bermeditasi, memohon petunjuk pada para dewa dan roh leluhur. Pada suatu malam ketika angin bertiup lebih kencang dari biasanya, ia merasakan firasat yang kuat. Dalam keheningan itu, ia yakin bahwa takdir telah memanggilnya untuk memulai perjalanan besar, perjalanan yang akan mengubah wajah Sumatera dan lautan sekitarnya. Langit malam seakan bersaksi ketika ia berikrar dalam hati, menyatukan wilayah-wilayah yang terpisah, melindungi jalur perdagangan, dan membangun kerajaan yang makmur serta dihormati. Dari tepian Sungai Musi yang sunyi, benih sebuah kekuatan besar mulai tumbuh. Sebuah kerajaan maritim yang kelak dikenal dunia dengan nama Sriwijaya. Pagi itu, Sungai Musi tampak lebih ramai dari biasanya. Deretan perahu besar dan kecil berjajar di tepian, dihiasi kain putih dan panji-panji sederhana. Penduduk berkumpul dengan wajah penuh harap, sementara para pendeta memanjatkan doa-doa suci. Hari itu bukan hari biasa. Dapun Tahyang telah memutuskan untuk memulai perjalanan suci yang kelak dikenal sebagai awal kebangkitan Sriwijaya. Dengan langkah mantap, ia menaiki perahu utama. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan tekad yang tak tergoyahkan. Perjalanan ini bukan sekadar pelayaran, melainkan sidayatra, perjalanan spiritual untuk memohon restu para dewa dan leluhur demi persatuan dan kejayaan. Bersamanya ikut prajurit pilihan, pendeta,
serta para pelaut yang telah bersumpah setia. Angin laut mengembangkan layar, membawa armada kecil itu menyusuri sungai, lalu menuju lautan terbuka. Dalam perjalanan, mereka singgah di berbagai pemukiman pesisir. Dapun Tahiang tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pemimpin yang menawarkan perlindungan dan kesejahteraan. Ia berbicara tentang pentingnya persatuan, tentang laut yang harus dijaga bersama dan perdagangan yang akan membawa kemakmuran bagi semua. Namun, tidak semua wilayah menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa kepala suku meragukan niatnya, bahkan memandangnya sebagai ancaman. Di sebuah wilayah pesisir yang dijaga ketat, ketegangan sempat memuncak. Pedang terhunus, perisai terangkat. Dapun Tahiang melangkah maju tanpa senjata, menyampaikan sumpahnya di hadapan semua orang. Keberaniannya meluluhkan hati mereka, dan pertempuran pun dapat dihindari. Di tengah pelayaran, badai besar menghadang. Ombak menghantam perahu, angin meraung seolah menguji keyakinan mereka. Banyak prajurit goyah, namun Dapun Tahiang berdiri tegak di geladak, memimpin doa bersama para pendeta. Ajaibnya, badai mereda sebelum fajar menyingsing. Peristiwa itu dianggap sebagai pertanda bahwa perjalanan mereka direstui kekuatan alam. Sedikit demi sedikit, wilayah-wilayah mulai bergabung. Persatuan yang terbentuk bukan karena paksaan, melainkan karena kepercayaan. Nama Dapun Tahiang mulai dikenal luas, disertai kisah kebijaksanaan dan keberaniannya. Ia bukan hanya pemimpin perang, tetapi pelindung jalur laut dan pengayom rakyat. Saat armada kembali ke tepian Sungai Musi, jumlahnya telah berlipat ganda. Panji-panji baru berkibar, menandai ikatan yang telah terjalin. Di sanalah, di hadapan rakyat dan para tetua, Dapun Tahiang dinobatkan sebagai pemimpin besar. Sebuah kekuatan baru telah lahir, kekuatan yang akan menguasai lautan dan dikenang sepanjang zaman sebagai awal kejayaan Sriwijaya. Setelah persatuan mulai terjalin, wajah Sungai Musi berubah dengan cepat. Dermaga-dermaga kayu diperluas, gudang-gudang dibangun, dan suara palu bersahutan sejak fajar hingga senja. Sriwijaya yang masih muda mulai menata dirinya sebagai kekuatan maritim. Dapun Tahiang memahami bahwa laut bukan sekadar pemisah daratan, melainkan penghubung kehidupan dan sumber kekuasaan sejati. Armada laut diperkuat dengan kapal-kapal besar bercadik, dirancang untuk menaklukkan ombak dan berlayar jauh. Para pelaut dilatih membaca bintang, arus, dan angin muson. Dari generasi ke generasi, pengetahuan laut diwariskan dengan penuh disiplin. Setiap kapal tidak hanya membawa prajurit, tetapi juga harapan akan masa depan yang makmur. Pelabuhan Sriwijaya segera menjadi persinggahan penting bagi pedagang dari berbagai negeri. Kapal-kapal dari India membawa kain dan manik-manik. Dari Tiongkok datang sutra dan keramik, sementara dari Kepulauan Nusantara mengalir emas, kapur barus, dan rempah-rempah berharga. Di dermaga, bahasa-bahasa asing bercampur dengan dialek lokal, menciptakan harmoni kosmopolitan yang belum pernah ada sebelumnya. Letak Sriwijaya yang strategis menjadikannya penguasa Selat Malaka. Setiap kapal yang melintas berada di bawah pengawasan armada laut Sriwijaya. Namun kekuasaan itu tidak dijalankan dengan kekerasan semata. Dapun Tahiang menerapkan sistem perlindungan jalur perdagangan. Kapal-kapal yang bernaung di bawah Sriwijaya dijamin keamanannya dari perompak sebagai imbalan atas upeti dan kesetiaan. Keamanan laut membawa kemakmuran. Rakyat pesisir hidup dari perdagangan, perikanan, dan pembuatan kapal. Di daratan, hasil bumi mudah dipasarkan melalui sungai dan laut. Kekayaan kerajaan tidak hanya terkumpul di istana, tetapi mengalir hingga ke pemukiman kecil. Kepercayaan rakyat kepada penguasa pun semakin kuat. Namun kejayaan maritim ini juga menuntut kewaspadaan.
perompak dan kekuatan asing mulai melirik Selat Malaka. Dapun Tahyan membentuk laskar laut elit, dipimpin oleh para laksamana berpengalaman. Mereka berpatroli siang dan malam, menjaga batas-batas perairan Sriwijaya dengan disiplin tinggi. Di bawah kepemimpinan yang tegas namun bijaksana, Sriwijaya menjelma menjadi kerajaan lautan. Kekuatannya bukan hanya pada jumlah kapal, tetapi pada kemampuannya mengendalikan arus perdagangan dunia. Dari tepian Sungai Musi hingga jalur laut internasional, nama Sriwijaya mulai disebut dengan hormat dan kekaguman. Sebuah kerajaan maritim besar telah berdiri, siap melangkah menuju masa keemasan. Ketika kekuatan maritim Sriwijaya semakin kokoh, Dapun Tahyang menyadari bahwa kejayaan sejati tidak hanya dibangun oleh kapal dan senjata, tetapi juga oleh ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan batin. Di tepi Sungai Musi, tak jauh dari pusat pelabuhan, mulai berdiri vihara-vihara megah yang menjadi tempat belajar dan perenungan. Sriwijaya perlahan menjelma, bukan hanya sebagai penguasa lautan, tetapi juga sebagai pusat ilmu dan cahaya Buddha di Nusantara. Para pendeta dan cendekiawan dari berbagai negeri berdatangan. Dari India, mereka membawa kitab-kitab suci dan ajaran Mahayana. Dari Tiongkok, datang para peziarah yang haus akan pengetahuan, rela menempuh perjalanan panjang dan berbahaya demi belajar di tanah Sriwijaya. Di antara mereka, ada yang kelak menuliskan kisah tentang kebesaran kerajaan ini, menyebarkan namanya ke penjuru dunia. Di dalam vihara, suasana hening berpadu dengan lantunan doa dan diskusi filsafat. Para siswa mempelajari tata bahasa, astronomi, pengobatan, serta ajaran tentang welas asih dan kebijaksanaan. Dapun Tahyang sering mengunjungi tempat-tempat ini, berdialog dengan para pendeta, mendengarkan pandangan mereka tentang kehidupan dan kepemimpinan. Baginya, raja bukan hanya penguasa, melainkan pelayan bagi kesejahteraan rakyat. Sriwijaya memberikan perlindungan penuh bagi kegiatan keagamaan dan ilmu pengetahuan. Biara-biara mendapat dukungan logistik, sementara para pelajar asing disambut dengan keramahan. Toleransi menjadi fondasi kehidupan sosial. Berbagai kepercayaan hidup berdampingan selama menjunjung kedamaian dan menghormati hukum kerajaan. Namun, kejayaan intelektual ini juga menimbulkan kecemburuan dari kerajaan lain. Beberapa penguasa memandang Sriwijaya bukan hanya sebagai pesaing dagang, tetapi juga sebagai pusat pengaruh budaya yang kuat. Meski demikian, Dapun Tahyang memilih jalan damai. Ia percaya bahwa ilmu dan kebajikan adalah kekuatan yang mampu menundukkan permusuhan tanpa pertumpahan darah. Pada malam-malam tertentu, lentera-lentera dinyalakan di sepanjang sungai, memantulkan cahaya yang berkilau di permukaan air. Pendeta dan rakyat berkumpul dalam upacara keagamaan, memanjatkan doa bagi kedamaian dan kemakmuran. Cahaya itu seolah menjadi simbol Sriwijaya, terang, menenangkan, dan memberi arah bagi siapapun yang mencari pengetahuan. Dari pusat perdagangan hingga pusat pembelajaran, Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan yang seimbang antara kekuatan duniawi dan spiritual. Cahaya Buddha yang bersinar dari tanah Sumatera itu tidak hanya menerangi kerajaan, tetapi juga menancapkan warisan kebijaksanaan yang akan dikenang sepanjang zaman. Kemakmuran Sriwijaya membawa kejayaan yang gemilang. Namun di balik dinding istana yang megah, bayang-bayang intrik mulai merayap perlahan. Emas dan kejayaan seringkali memancing ambisi, dan tidak semua bangsawan mampu menerima kekuasaan Dapun Tahyang dengan hati yang tulus. Di ruang-ruang pertemuan istana, senyum sopan menyembunyikan niat tersembunyi, sementara bisikan-bisikan halus menjadi senjata yang lebih berbahaya dari pedang. Beberapa bangsawan tua merasa peran mereka semakin tersisih. Mereka yang dahulu berkuasa atas wilayah kecil, kini harus tunduk pada hukum kerajaan yang lebih besar. Rasa cemburu dan ketakutan akan kehilangan pengaruh menumbuhkan benih pengkhianatan. Perlahan, terbentuklah kelompok rahasia yang berencana melemahkan kekuasaan raja dari dalam. Kabar tentang ketidakpuasan ini sampai ke telinga Dapun Tahyang. Namun, ia memilih tidak bertindak gegabah.
Sebagai pemimpin yang telah ditempa oleh perjalanan spiritual, ia percaya bahwa setiap masalah harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Ia memanggil para penasihat kepercayaannya, mendengarkan berbagai pandangan, dan mencoba memahami akar permasalahan yang mengancam persatuan. Di sisi lain, fitnah mulai menyebar di kalangan rakyat. Isu tentang pajak yang memberatkan dan kebijakan yang dianggap menguntungkan pihak tertentu sengaja dihembuskan. Ketentraman yang selama ini terjaga mulai goyah. Dapuntah yang menyadari bahwa ujian terbesarnya bukan datang dari laut atau musuh asing, melainkan dari dalam istana sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu bangsawan berpengaruh dituduh berkhianat. Bukti-bukti yang ada tidak sepenuhnya jelas, namun desakan untuk menjatuhkan hukuman sangat kuat. Dalam dilema besar itu, Dapuntah yang memilih mengadakan sidang terbuka. Ia ingin keadilan ditegakkan di hadapan semua orang, tanpa paksaan dan dendam. Sidang berlangsung lama dan penuh emosi. Saksi-saksi dipanggil, kebenaran perlahan terungkap. Ternyata pengkhianatan itu nyata, namun melibatkan lebih banyak pihak dari yang diduga. Keputusan raja pun tegas namun berimbang. Para pelaku dihukum sesuai kesalahannya, sementara yang masih dapat disadarkan diberi kesempatan menebus dosa melalui pengabdian. Keputusan itu sempat menuai kritik, tetapi lambat laun menumbuhkan rasa hormat. Rakyat melihat bahwa raja tidak memerintah dengan amarah, melainkan dengan keadilan. Intrik istana berhasil diredam meski meninggalkan luka yang dalam. Ujian ini menguatkan Dapuntah yang sebagai pemimpin sejati. Ia menyadari bahwa menjaga persatuan jauh lebih sulit daripada merebut kekuasaan. Dari intrik dan pengkhianatan, Sriwijaya belajar bahwa kejayaan hanya dapat bertahan jika dibangun di atas kejujuran, keadilan, dan kepercayaan bersama. Setelah badai intrik istana berhasil diredam, Sriwijaya kembali memusatkan perhatian ke lautan luas yang membentang di hadapannya. Jalur perdagangan semakin ramai dan pengaruh kerajaan kian meluas. Namun, semakin besar kekuasaan, semakin banyak pula tantangan yang datang. Beberapa wilayah di seberang lautan mulai merasa terancam oleh dominasi Sriwijaya. Sementara perompak dan kerajaan pesaing berusaha merebut kendali atas jalur perdagangan strategis. Dapuntah yang memahami bahwa perdamaian hanya dapat terjaga jika kekuatan dijaga dengan kewaspadaan. Ia memerintahkan perluasan wilayah pengaruh Sriwijaya hingga ke semenanjung Malaya dan pesisir Jawa. Armada laut disiapkan dalam jumlah besar, dipimpin oleh laksamana-laksamana terbaik yang telah ditempa oleh pengalaman dan kesetiaan. Perang laut pertama pecah di perairan sempit yang menjadi jalur utama perdagangan. Kapal-kapal Sriwijaya berbaris rapi, layar terkembang seperti sayap burung raksasa. Dentuman genderang perang menggema, membakar semangat para prajurit. Pertempuran berlangsung sengit, panah api melesat, tombak beradu, dan suara ombak bercampur dengan teriakan keberanian. Strategi Sriwijaya terbukti unggul. Para laksamana memanfaatkan pengetahuan tentang arus laut dan angin muson, mengepung lawan dari berbagai arah. Banyak musuh yang akhirnya menyerah, sementara yang lain terpaksa mundur. Kemenangan ini bukan hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan taktik yang matang. Namun, kemenangan tidak datang tanpa pengorbanan. Banyak prajurit gugur, dan laut menjadi saksi bisu atas darah yang tertumpah. Dapuntah yang memerintahkan upacara penghormatan bagi mereka yang telah mengorbankan nyawa demi kejayaan kerajaan. Ia menegaskan bahwa setiap kemenangan harus diingat bersama harga yang dibayarkan. Dengan kemenangan demi kemenangan, wilayah pengaruh Sriwijaya semakin luas. Pelabuhan-pelabuhan penting kini berada di bawah perlindungan kerajaan. Perdagangan semakin lancar dan kekayaan mengalir deras ke pusat kerajaan. Namun, Dapuntah yang tidak terlena. Ia memperkuat pertahanan, membangun aliansi, dan memastikan bahwa wilayah-wilayah baru diperlakukan dengan adil.
Perang laut telah membuktikan bahwa Sriwijaya bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu, tetapi juga kekuatan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan Dapun Tahiang, lautan Nusantara berada dalam genggaman. Namun, di balik kejayaan itu, bayangan ancaman yang lebih besar mulai bergerak dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menguji ketangguhan Sriwijaya. Kemenangan demi kemenangan di lautan membawa Sriwijaya memasuki masa yang paling gemilang dalam sejarahnya. Pelabuhan-pelabuhan besar dipenuhi kapal dari berbagai penjuru dunia. Layar berwarna-warni berkibar di bawah terik matahari. Dari Selat Malaka hingga pesisir Jawa, nama Sriwijaya disebut dengan rasa hormat dan kekaguman. Kerajaan maritim itu kini berdiri sebagai penguasa lautan Asia Tenggara. Kemakmuran terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Para nelayan pulang dengan tangkapan melimpah, pedagang memperoleh keuntungan besar, dan pengrajin kapal serta emas tak pernah kehabisan pesanan. Sungai Musi menjadi nadi kehidupan yang tak pernah berhenti mengalirkan hasil bumi dan kekayaan menuju pusat kerajaan. Pajak dan upeti dikelola dengan tertib, memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Di pusat kerajaan, Istana Sriwijaya berdiri megah. Dindingnya dihiasi ukiran bermakna filosofis, sementara halaman istana menjadi tempat upacara-upacara besar. Setiap perayaan kemenangan atau penyambutan tamu asing dilaksanakan dengan penuh khidmat. Musik, tarian, dan doa berpadu mencerminkan kemakmuran sekaligus spiritualitas yang menjadi ciri Sriwijaya. Dapun Tahyang yang kini dikenal sebagai Raja Besar tetap menjalani kehidupan sederhana. Ia sering turun langsung menemui rakyat, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Sikapnya yang rendah hati membuat kepercayaan rakyat semakin kuat. Baginya, kejayaan bukan alasan untuk berjarak, melainkan amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab. Sriwijaya juga menjadi pusat diplomasi. Utusan dari kerajaan-kerajaan jauh datang untuk menjalin persahabatan dan perjanjian dagang. Aliansi strategis dibangun demi menjaga stabilitas kawasan. Dengan kecerdikan politik, Sriwijaya mampu menghindari banyak konflik besar, memilih jalan damai yang menguntungkan semua pihak. Di bidang ilmu dan agama, wihara-wihara semakin ramai. Diskusi filsafat, kajian kitab suci dan pertukaran gagasan berlangsung tanpa henti. Sriwijaya menjadi mercusuar pengetahuan, tempat di mana perbedaan budaya dan kepercayaan bertemu dalam suasana saling menghormati. Namun, di balik cahaya keemasan itu, Dapun Tahyang menyadari satu hal, tidak ada kejayaan yang abadi. Ia mulai mempersiapkan generasi penerus, menanamkan nilai kebijaksanaan, keadilan, dan persatuan. Ia ingin memastikan bahwa Sriwijaya tidak hanya dikenang karena kekayaannya, tetapi karena nilai-nilai luhur yang ditinggalkannya. Masa keemasan Sriwijaya bukan sekedar puncak kekuasaan, melainkan simbol keseimbangan antara kekuatan, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Sebuah kejayaan yang kelak akan menjadi legenda dan inspirasi bagi Nusantara sepanjang zaman. Di balik gemerlap kejayaan Sriwijaya, angin perubahan mulai berembus pelan, namun pasti. Laut yang selama ini membawa kemakmuran perlahan menghadirkan kabar-kabar gelisah. Para pedagang asing yang singgah di pelabuhan mulai bercerita tentang kekuatan besar di seberang samudra, sebuah kerajaan yang haus akan dominasi dan kekayaan. Nama itu berulang kali disebut dengan nada khawatir, Chola Mandala, kerajaan kuat dari tanah India Selatan. Awalnya, kabar itu dianggap angin lalu. Sriwijaya telah lama menjadi penguasa lautan dan terbiasa menghadapi ancaman. Namun, laporan para laksamana perlahan mengubah sikap istana. Beberapa kapal dagang yang berada di jalur jauh tak pernah kembali. Jejak perompakan yang tak biasa ditemukan, terencana dan rapi, seolah dilakukan oleh armada terlatih, bukan sekadar perompak laut biasa. Dapun Tahyang mengumpulkan para penasihat dan panglima. Di ruang pertemuan istana, suasana menjadi tegang. Peta-peta laut dibentangkan, menandai jalur perdagangan dan wilayah rawan. Para laksamana menyampaikan pendapat, sebagian mendesak persiapan perang besar, sementara yang lain mengusulkan pendekatan diplomasi.
Raja mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa keputusan yang diambil akan menentukan nasib Sriwijaya. Sementara itu, kecemasan mulai merayap di kalangan rakyat. Para pedagang menyembunyikan barang dagangan berharga, nelayan enggan melaut terlalu jauh, dan doa-doa dipanjatkan lebih sering dari biasanya. Vihara-vihara dipenuhi orang-orang yang mencari ketenangan batin, berharap badai ancaman ini dapat berlalu tanpa kehancuran. Dapun Tahiang memilih langkah berhati-hati. Armada laut diperkuat, patroli ditingkatkan, dan benteng-benteng pelabuhan diperbaiki. Namun, ia juga mengirim utusan ke negeri-negeri sahabat, mempererat aliansi dan memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Sriwijaya tidak boleh berdiri sendiri menghadapi ancaman sebesar itu. Pada suatu malam, langit di atas Sungai Musi tampak muram. Kilat menyambar jauh di cakrawala, seolah menjadi pertanda. Dapun Tahiang berdiri memandang lautan, hatinya diliputi kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, kejayaan yang telah dibangun dengan susah payah kini berada di ujung ujian terberatnya. Ancaman dari seberang laut bukan sekadar tantangan militer, melainkan ujian bagi persatuan, kebijaksanaan, dan ketahanan Sriwijaya. Di balik ketegangan yang semakin memuncak, roda sejarah mulai berputar menuju babak yang menentukan, babak yang akan menguji apakah kejayaan Sriwijaya mampu bertahan atau justru mulai menuju senja. Fajar yang terbit di atas Sungai Musi tidak lagi membawa rasa tenang seperti dahulu. Kabut tebal menggantung seakan menutupi masa depan yang kian samar. Kabar buruk akhirnya datang tanpa dapat dibendung. Armada besar dari seberang laut telah memasuki jalur perdagangan utama. Kapal-kapal asing yang besar dan kokoh bergerak dengan disiplin, membawa bendera kekuatan yang tak lagi dapat diabaikan. Serangan pertama terjadi di pelabuhan luar. Api membumbung tinggi, asap hitam menutup langit dan jerit ketakutan menggema di sepanjang pesisir. Armada Sriwijaya segera dikerahkan, namun kekuatan musuh jauh lebih terorganisasi dan berpengalaman dalam perang jarak jauh. Meriam dan senjata berat menghancurkan kapal-kapal yang selama ini menjadi kebanggaan kerajaan. Pertempuran laut berlangsung berhari-hari. Ombak menjadi saksi bisu kegigihan para prajurit Sriwijaya yang berjuang hingga titik darah penghabisan. Banyak laksamana gugur, dan laut yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi medan kematian. Meski perlawanan dilakukan dengan keberanian luar biasa, kekuatan musuh perlahan memukul mundur pertahanan Sriwijaya. Di daratan, kekacauan tak terhindarkan. Pelabuhan-pelabuhan penting jatuh satu persatu. Jalur perdagangan terputus, gudang-gudang terbakar, dan kemakmuran yang dibangun selama puluhan tahun runtuh dalam waktu singkat. Rakyat terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan kenangan demi menyelamatkan nyawa. Dapun Tahiang Srijayanasa yang telah menua oleh waktu dan beban kepemimpinan menyaksikan kehancuran itu dengan hati yang hancur. Ia tetap memimpin hingga akhir, mengatur pertahanan terakhir dan memastikan rakyat mendapat perlindungan sebisanya. Namun ia menyadari bahwa takdir kerajaan ini tak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Pengkhianatan kecil yang dulu berhasil ditekan kini kembali muncul, mempercepat keruntuhan. Beberapa wilayah memilih menyerah demi keselamatan mereka sendiri. Persatuan yang pernah menjadi kekuatan utama Sriwijaya mulai retak di bawah tekanan besar. Pada akhirnya, istana megah itu berdiri sunyi. Panji-panji kebesaran diturunkan dan Sungai Musi kembali mengalir tanpa gemerlap kejayaan. Sriwijaya tidak runtuh dalam satu malam, melainkan perlahan seiring hilangnya kendali atas lautan dan perdagangan. Senja kejayaan Sriwijaya bukan hanya kisah kekalahan, tetapi kisah tentang kefanaan kekuasaan. Kerajaan yang pernah menguasai samudera kini harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Namun, di balik kehancuran itu, nilai keberanian dan persatuan tetap hidup dalam ingatan mereka yang selamat. Waktu berlalu, dan debu sejarah perlahan menutupi bekas-bekas kejayaan Sriwijaya. Pelabuhan yang dahulu ramai kini sunyi.
hanya menyisakan tiang-tiang kayu lapuk dan cerita yang berbisik di antara angin laut. Namun, meski kekuasaan politiknya memudar, jiwa Sriwijaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam warisan yang ditinggalkan kepada Nusantara dan dunia. Para penyintas kejayaan Sriwijaya menyebar ke berbagai wilayah. Mereka membawa pengetahuan tentang pelayaran, perdagangan, dan tata kelola kerajaan. Di tempat-tempat baru, semangat maritim Sriwijaya tumbuh kembali dalam bentuk yang berbeda. Jalur laut tetap menjadi penghubung kehidupan, dan kebijaksanaan mengelola lautan diwariskan dari generasi ke generasi. Ajaran Buddha yang pernah berkembang pesat di Sriwijaya juga meninggalkan jejak mendalam. Wihara-wihara yang runtuh mungkin tak lagi berdiri megah, tetapi nilai welas asih, toleransi, dan pencarian ilmu terus hidup. Para pelajar dan pendeta yang pernah belajar di tanah Sumatera itu menyebarkan ajaran dan kisah tentang kerajaan yang menjunjung tinggi kebijaksanaan. Nama Sriwijaya tetap tercatat dalam naskah-naskah kuno, dikenang sebagai pusat ilmu dan cahaya spiritual. Di antara rakyat, kisah tentang Dapuntah yang berubah menjadi legenda. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja penakluk, tetapi sebagai pemimpin yang mengutamakan persatuan dan keadilan. Cerita tentang perjalanan sucinya diceritakan kembali di tepi api unggun, mengajarkan bahwa kekuasaan sejati lahir dari niat baik dan pengabdian kepada sesama. Generasi demi generasi belajar dari jatuh bangunnya Sriwijaya. Mereka memahami bahwa kejayaan tanpa persatuan akan rapuh, dan kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya membawa kehancuran. Dari kisah Sriwijaya, lahir kesadaran bahwa Nusantara pernah memiliki peradaban maritim besar yang disegani dunia. Kini, ketika ombak kembali menyentuh tepian Sungai Musi, seolah terdengar gema masa lalu. Sriwijaya mungkin telah runtuh sebagai kerajaan, tetapi warisannya tetap mengalir dalam budaya, bahasa, dan semangat persatuan bangsa. Sejarahnya menjadi pengingat bahwa laut bukan sekedar bentangan air, melainkan saksi perjuangan dan jati diri. Bab ini menutup kisah Sriwijaya dengan sebuah pesan abadi. Kejayaan sejati tidak diukur dari lamanya berkuasa, melainkan dari nilai-nilai yang ditinggalkan. Dan selama nilai itu terus hidup, nama Sriwijaya akan selalu dikenang dalam perjalanan panjang Nusantara. Kisah yang dapat kita petik dari perjalanan sejarah Nusantara. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Nani News Story terus menghadirkan kisah-kisah terbaik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Nani News Story.